Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan kitab Uyunul Masailin Nisa, hari yang kedua. Kita lanjutkan halaman 19 sampai 23. Di situ dikatakan bahwasannya tanda-tanda balil atau anak itu sudah dikatakan dewasa sama hukumnya dengan orang dewasa, wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan puasa, wajib menghindari apa saja yang dilarang oleh Allah, yaitu ada 4 tandanya. Yang pertama, tidak urut, yang pertama yaitu laki-laki atau perempuan yang telah atau pernah mengeluarkan sperma atau mani. Jadi jika ada anak yang masih berumur 10 tahun atau 11 tahun, dia mimpi basah misalnya dan terasa mengeluarkan cairan yang agak lengket gitu ya, maka anak ini berarti bisa dikatakan balik atau sudah balik, dikatakan sudah balik, sudah dewasa, dan tidak wajib mandi kecuali jika betul-betul terlihat keluar, baru wajib mandi besar. Kemudian yang kedua yaitu haid ya. Haid itu misalkan ada anak yang berumur 10 tahun misalnya, masih kelas 4, mengeluarkan darah, maka darah ini dikatakan darah haid, sehingga pada saat itu anak ini sudah langsung dikatakan baligh atau dewasa. Seperti kemarin, minimal umur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. 16 hari itu diambil dari minimal suci, dan yang 15 hari minimal haid kurang dari itu, berarti 16 hari kurang sedikit tahun Hijriah. Yang pertama tadi yaitu mengeluarkan sperma atau mani bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu mengeluarkan darah haid. Yang ketiga yaitu melahirkan atau hamil bagi perempuan. Jadi kan ada anak yang menikah umur masih 14 tahun atau 13 tahun misalnya, dan dia melahirkan. Maka ketika dia hamil 6 bulan lebih sedikit, ini sudah dikatakan baligh walaupun belum pernah haid. Jadi tanda balignya berarti tanda baligh yaitu hamil. Jadi ada 3 tanda. Yang pertama yang sudah saya jelaskan, yang pertama keluar sperma, yang kedua yaitu haid, ketiga yaitu melahirkan atau hamil. Yang terakhir yaitu berumur 15 tahun tepat mengikuti kalender Hijriah. Jadi misalkan ada anak ya, ini masih banyak anak yang umur 15 belum haid, umur 15 belum keluar mani, umur 15 tidak pernah hamil. Maka walaupun tidak pernah tiga-tiganya ini, otomatis setelah umur 15 anak ini dikatakan baligh. Makanya dianjurkan bagi bapak ibu atau kalian semua nanti kalau melihat adiknya dilahirkan atau bapak ibu yang memiliki bayi baru, itu hendaknya bukan hanya tanggal lahirnya bukan hanya ditulis dengan bulan Masehi, tapi kalau bisa juga ditulis dengan bulan Hijriah, karena justru bulan Hijriah inilah yang menjadi patokan untuk menentukan anak ini baligh dan tidaknya. Jadi misalnya Bu Ati lahir bulan Sya'ban tanggal 26 bertepatan dengan 1 Agustus misalnya, maka ditulis dua-duanya, Masehinya juga ditulis, Hijriahnya juga ditulis. Jadi gitu ya anak-anakku, tanda baligh itu ada 4. Yang 3 ini mungkin terjadi sebelum umur 15, tapi kalau setelah umur 15 3 tanda ini belum ada semua, maka secara otomatis anak yang sudah umur 15 tahun walaupun belum pernah haid, dia dianggap sudah baligh. Ini contoh umur
kemarin sudah dijelaskan sama Bu Ati batas usia wanita haid. Batas usia wanita haid itu kemarin ada berapa? 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, atau dikatakan 8 tahun lebih 11 bulan lebih 14 hari lebih sedikit. Jadi kalau ada anak umur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, itu sama dengan anak ini berumur 8 tahun lebih 11 bulan lebih 14 hari lebih sedikit. Jadi kalau ada anak kecil sudah berumur 8 tahun lebih 11 bulan lebih 14 hari, maka bisa dihukumi haid jika mengeluarkan darah. Kenapa? Karena 8 tahun lebih 11 bulan lebih 14 hari sama dengan 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan hari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.